Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pelancong Galau. Di perjalanan kali ini, sebenarnya rencana awalnya saya ingin menikmati senja di sebuah danau yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi karena saya salah mengatur rute tujuan akhir, saya nyasar dan salah spot. Jadi, ini adalah touring edisi nyasar karena sudah tanggung sampai Cililin, dan saya pun akhirnya putar arah dan ambil jalur pulang lewat Ciwidey via jalur Muka Payung. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau motoran lagi teman-teman. Tapi motorannya akan ke daerah Waduk Saguling. Semula saya mengatur rute maps dari rumah menuju ke Waduk Saguling. Karena saya tidak tahu dan tidak teliti, ketika mencari titik tujuan, saya langsung ketik Waduk Saguling dan mengatur rute ke sana tanpa tahu lokasinya ada di mana. Ini namanya Jalan Jati Utama ya teman-teman. Ini tuh kawasan Marga Asih ya teman-teman. Jadi kalau udah nyampe sini, kita udah tinggal masuk ke Jalan Nanjung. Di depan itu udah masuk Jalan Nanjung teman-teman. Nah, di depan udah Nanjung, kita ke kiri. Sini memang lumayan gersang ya teman-teman. Lagi-lagi daerah sini juga memang kawasan industri, banyak pabrik besar, dan terkadang juga banyak truk-truk muatan besar ya. Sepertinya memang lagi ada perbaikan gorong-gorong teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat di depan saya di kanan ada eskavator ya, ada beko ya, kalau di tempat saya disebutnya beko. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di jalur menuju ke Batu Jajar ya teman-teman. Jadi saya habis isi bensin karena di sini susah cari Pertamina ya. Jadi saya nemu pompa bensin merek mobil ya, keluaran dari mobil teman-teman. Daripada di depan saya repot nggak ada pom bensin, nggak ketemu pom bensin, mendingan kita isi di sini. Nah, kita ke kiri ada pelangnya Cililin, Sedangkerta. Nah, kita ke arah Cililin ya teman-teman. Kilometer lagi kita akan melewati jalur ini. Nah, ini teman-teman danaunya ya, keren banget, tapi banyak eceng gondok ya kelihatannya. Sepertinya ini masih sambungan ya, airnya tuh masih air dari Waduk Saguling ya teman-teman, masih sambungannya. Nah, ini alun-alun Cililin teman-teman. Ramai juga ya teman-teman alun-alun Cililin. Setelah sampai di alun-alun Cililin, saya pun menempuh jarak sejauh 10 km memasuki kawasan pedesaan dan persawahan yang luas. Tanpa mengecek dulu maps, saya pun tetap mengikuti rute maps yang saya setel ke panduan suara via earbuds. Semakin ke dalam, jalan semakin mengecil, dan kita memasuki kawasan galengan sawah. Dan saya semakin bingung ketika jalan ini habis, lalu malah buntu. Memang benar, ini sudah kawasan danau. Sedari tadi saya melewati pinggiran danau, dan benar ini adalah Waduk Saguling. Tapi ternyata ini bukan kawasan bendungan yang saya tuju, melainkan ini adalah spot memancing. Saya salah destinasi dan ini sudah kesorean.
Oke teman-teman, jadi kayaknya tadi saya tuh nyasar teman-teman. Tadi itu sepertinya saya salah titik. Harusnya kan ke tempat objek wisatanya, tapi saya kayaknya tadi tuh nitikinnya ke spot memancing teman-teman. Pantesan waktu saya sampai di sana kok tempatnya itu buntu teman-teman, dan nggak ada tanda-tanda ada tempat wisata atau apa gitu. Ya udah, saya memutuskan daripada kita kesini jalan-jalan nggak ada hasil, mendingan kita ngarah ke Ciwidey ini teman-teman. Jadi sekalian kita nyoba jalan dari daerah Cililin menuju ke Ciwidey teman-teman. Teman-teman bisa lihat sepanjang jalan di sini banyak sekali orang-orang yang membawa joran ya teman-teman, atau pancingan, karena memang daerah sini itu adalah daerah spot permancing ternyata. Setelah saya cari tahu tadi ya, ini adalah daerah memancing. Jadi kalau teman-teman yang suka mancing, cocok banget nih main ke Saguling jalur sini gitu. Tapi kalau untuk yang jalur untuk wisatanya itu bukan arah sini teman-teman, beda lagi. Tapi karena hari semakin sore, jadi kita mendingan ambil jalur pulang aja lewat Ciwidey. Kalau kita lanjutin lagi ke arah Sagulingnya, itu nggak akan keburu teman-teman, keburu gelap dan beresiko. Ada-ada aja teman-teman ini. Mungkin saya tadi kurang konsen ya, saya salah netikin nih teman-teman, salah saya juga ini. Tapi nggak apa-apa, kita jadi tahu daerah ini ya, daerah Cililin. Daerah sini itu ramai ya, cukup ramai teman-teman. Bisa dibilang daerah keramaiannya, daerah belanjanya, banyak kuliner, ada bakso, ada sate dan sebagainya, banyak juga toko pakaian. Jadi di sini pusat keramaiannya juga ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, di bawah itu di kanan kiri saya ini adalah danau ya, masih alirannya Saguling, dan di situ tuh banyak banget saung apung teman-teman. Nah, di pinggir juga banyak kolam-kolam ikan yang merupakan kolam ikan milik ini ya, milik rumah makan. Jadi kalau mau makan ikan air tawar seperti mujair, nila, itu segar di sini tempatnya teman-teman. Segar banget teman-teman. Nah, kita ke kanan teman-teman. Kita mulai memasuki lagi kawasan pedesaan. Lagi-lagi kita mengarah ke Ciwidey ini teman-teman. Semoga teman-teman gak bosan ya teman-teman, karena saya itu sering banget ngevlog ke daerah Ciwidey ini. Soalnya Ciwidey ini benar-benar menarik sih teman-teman. Kenapa menariknya? Karena Ciwidey ini tuh banyak tembusannya. Teman-teman mau ke pantai, bisa lanjut terus ke arah Cidaun Naringgul. Teman-teman mau ke Pangalengan, bisa lewat Gambung. Juga teman-teman kalau mau ke Curug Citambur yang sempat viral juga bisa lewat Ciwidey, arahnya ke Cipelah. Jadi banyak banget tembusan dari Ciwidey ke daerah-daerah yang indah teman-teman. Itu memang seru banget teman-teman. Tapi berhubung kali ini adalah vlog yang cukup dadakan ya, bisa dibilang kita itu
tujuan awalnya adalah menuju ke Waduk Saguling menggunakan jalur Cililin, tapi ternyata saya salah spot, dan karena perhitungannya hari semakin sore, jadi kita memutuskan untuk banting setir putar arah ke arah Ciwidey untuk ambil jalur pulang. Tapi tetap seru teman-teman, walaupun kita nyasar, kita salah lokasi nih, tapi daerah Cililin ini tuh indah juga teman-teman. Daerah Cililin ini tuh banyak banget hal-hal yang bisa kita lihat, keren banget gitu. Gugusan danau-danaunya, lalu juga sawah-sawahnya, gunung-gunung kapurnya, itu indah banget teman-teman. Sepanjang jalan tadi juga saya ngeliatin, oh keren banget ya gitu, jadi nggak bosen gitu, perjalanan kita tuh nggak bosen. Jalur alternatif yang sedang saya lalui ini adalah jalur melalui desa Mukapayung. Mukapayung adalah desa di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan daerah pegunungan dengan pemandangan yang asri dan sejuk, serta beberapa tempat yang bisa dijadikan destinasi wisata alam. Selain itu juga, di lokasi ini terdapat sebuah situs budaya yang bernama Curugan Gunung Putri. Ini nama daerahnya tuh daerah Rancapanggung teman-teman. Ya beginilah teman-teman kombinasinya, aspalnya ada yang bagus, ada yang berlubang. Inilah kombinasi di kawasan pegunungan, pedesaan. Jadi kita harus jeli nih teman-teman, lihat ada lubang cepat-cepat menghindar gitu. Lumayan juga teman-teman kalau masuk lubang yang dalam itu. Wah, mulai nanjak nih teman-teman. Kita naik gunung ini. Dalam banget teman-teman itu tadi lubangnya. Lagi asik-asik menikmati perjalanan, saya salvok dengan penampakan sebuah gunung yang berbentuk segitiga mirip piramida. Saya sendiri lebih terbayang gunung tersebut mirip bentuk nasi tumpeng. Gunungnya itu seperti tumpeng teman-teman, mengerucut ya. Sebentar saya di depan akan berhenti ya. Nih, lihat teman-teman. Jadi gunungnya itu seperti kerucut teman-teman. Gunungnya itu keren banget teman-teman bentuknya. Saya jarang lihat gunung yang benar-benar bentuknya segitiga kayak gini, kerucut kayak gini, seperti tumpeng. Ini keren. Sekarang kita lanjut ya. Jadi unik banget teman-teman. Gunungnya itu kerucut bentuknya.
mulai ada sunset teman-teman. Mataharinya mulai turun tuh, mulai jingga nih teman-teman. Karena ini udah 4:30 sih teman-teman, udah mau gelap. Nanjak. Lumayan nanjaknya. Ini ada gapura. Jadi sedari tadi kita telah memasuki desa Buninagara, yang adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Melalui desa inilah kita bisa terhubung dari Cililin menuju ke daerah Ciwidey. Tadi saya barusan lihat maps ya teman-teman. Dari sini masih sekitar 34 menit lagi sampai ke kawasan Panyacokan Ciwidey. Ada bapak yang bawa itu teman-teman, ayam. Ada bapak yang bawa nira teman-teman, atau kalau di Sunda itu disebutnya cai lahang atau air dari nira aren teman-teman. Itu segar banget, itu enak banget teman-teman kalau diminum pas panas-panas. Banyak ayam kampung teman-teman, dan ayam kampungnya itu sampai ke tengah jalan, tadi hampir ketabrak lagi. Tapi kalau ayam itu dia pas sudah dekat sama objek yang mau nabrak dia atau apa, dia biasanya langsung loncat teman-teman. Jadi mereka juga punya instingnya untuk menyelamatkan diri ya, meskipun mereka suka tell me bisa dibilang. Jadi nggak langsung gitu teman-teman, kaburnya tuh agak delay gitu. Ini indah banget sih teman-teman. Daerah Bandung, masih daerah Bandung, udaranya juga dingin banget. Ini udah mulai sejuk gitu. Bisa dibilang hidden gem ya, kalau main di Bandung, masih ke Lembang atau kemana itu kan udah biasa. Terus kita masuk ke daerah ini luar biasa teman-teman. Daerah yang nggak banyak pariwisata tapi indah banget teman-teman. Kadang-kadang tipikal jalannya tuh mirip kayak jalur Cisewu atau Naringgul, jalur-jalur pedesaan teman-teman. Kita mulai turun lembah, tadi kan nanjak aja terus. Sekarang mulai menuruni lembah ya teman-teman. Wah, ini bener-bener langsung jurang nih teman-teman. Kiri saya tuh gak ada pembatas sama sekali. Langsung tuh bawahnya tuh ada galengan sawah, ada terseringnya sawah yang udah kering. Kita nggak ada banget pembatas, harus hati-hati bener-bener teman-teman. Apalagi kalau malam ya, kalau malam kita lewat sini, di kiri-kiri ada kayak gini tuh lumayan ngeri-ngeri sedap teman-teman. Harus bener-bener awas kalau di kondisi gelap berkabut lewat pegunungan.
Caranya adalah melihat marka jalan, kita sorot marka jalannya, dan kita bisa ikutin jalan dari ngelihat putih-putih itu, marka jalan itu. Tapi permasalahannya kalau daerah-daerah kayak gini, ini aspalnya bener-bener polos teman-teman, nggak ada banget marka-marka jalan sama sekali. Jadi mungkin kalau nyorot ke rumput-rumput di pinggir ya, oh di depan belok gitu ya. Jadi kita harus aware cepet gitu, refleks. Mantap banget teman-teman, ini bener-bener kawasan pedesaan yang masih asri banget. Suasananya asri banget. Ini ketemu sawah terus, pohon pisang, lalu ada kolam, biasanya ada kolam-kolam ternak warga gitu, lembah gitu, bukit, sayuran. Wah, mantap banget teman-teman. Kita nanjak lagi. Bener teman-teman, tipikal belokan, tanjakan itu mirip banget kayak di jalur Naringgul menuju ke pantai selatan, ataupun jalur Cisewu ya, Cisewu Pangalengan. Itu kurang lebih lah teman-teman, jalurnya tuh belok tajam kayak gini, karena memang jalur-jalur yang motong-motong bukit, motong-motong lembah. Jadi cukup ekstrim teman-teman. Nah, di depan saya tuh udah nanjak langsung belok kiri, tajam lagi. Banyak kayu-kayu ya teman-teman, kayu-kayu yang sudah tidak produktif ditebang untuk bisa digunakan untuk mebel ya teman-teman, bikin meja, bikin kursi, bikin pintu. Nah, ini udah masuk jalan Sindangkerta Ciwidey teman-teman, ke kanan ya, bukan ke kiri. Kita ke kanan. Sepertinya kalau di maps ini sudah mulai masuk kawasan perbatasan Ciwidey ya. Tadi masih Cililin, sekarang sudah masuk kawasan Ciwidey. Ini benar-benar sudah mulai masuk kawasan dataran tinggi nih. Mantep banget teman-teman. Tadi kita masuk kawasan pertanian, sawah, sekarang udah masuk hutan. Ini namanya daerah Naringgul Bunisari. Mungkin Naringgulnya beda ya teman-teman. Ini Naringgul Bunisari namanya teman-teman. Waduh, ini di tengah-tengah rusak sendiri nih teman-teman jalannya. Di depan bagus lagi gitu. Ini jalan perkebunan kopi nih teman-teman. Hutannya tuh jadi ditanami kopi juga ya. Di kiri-kiri saya ini tuh mulai ada tanaman kopi tuh. Ini memang dingin banget teman-teman di sini. Tadi mah sejuk di daerah pertanian, sejuk, sekarang mulai dingin. Lumayan nusuk nih. Hawanya lumayan menusuk. Jadi kalau teman-teman main ke kawasan pedesaan, ketemu pohon-pohon kopi, berarti tandanya udah mulai tinggi nih teman-teman. Rata-rata kan nanam kopi Arabica harus dingin. Sedangkan kalau teman-teman ketemu banyak sawah, banyak
Pohon pisang banyak banget. Sebenarnya pohon pisang itu bisa tumbuh di mana aja ya teman-teman. Mau di daerah panas pun tetap hidup, panas atau dingin itu tetap hidup. Tapi umumnya itu dia hidup di daerah panas. Nah itu ada pelang Ciwidey ya. Ada pelang Ciwidey kecil banget, tapi petunjuk kecil pun tetap berguna buat kita yang suka explore ya. Oh ini bener-bener gak ada aspal teman-teman, jalannya batu ini. Wah mantap ini teman-teman. Kita off-road sedikit. Matic salah gaul ini teman-teman. Matic yang diajak off-road. Nah ini baru bagus lagi. Tadi kayaknya belum selesai deh jalan betonnya. Ini jalannya baru nih teman-teman. Sekarang kan memang di daerah jalan pedesaan itu umumnya itu dicor ya pakai beton putih gini. Berarti ini jalannya baru, terbilang baru, kurang lebih paling lama juga sekitar 4 tahunan teman-teman. Tapi belum selesai kayaknya. Beginilah suasana pedesaan ya di sore hari gitu. Sudah mulai pada mau bersiap-siap untuk istirahat, pulang ke rumah, tutup toko, menutup aktivitas ya teman-teman. Beginilah kondisinya, situasinya warga-warga. Dan banyak juga rumah-rumah yang memiliki kolam ya, kolam ikan sendiri teman-teman. Jadi kalau pengen mancing tinggal mancing ke depan. Itu enak banget teman-teman punya rumah yang ada kolam ikannya, atau kita sebut balong ya. Bahasa Sundanya tuh balong teman-teman. Kolam ikan yang bukan ikan hias ya, bukan ikan koi, tapi ikan konsumsi. Isinya bisa diisi nila, diisi gurame, diisi ikan mas. Pokoknya ikan-ikan air tawar yang bisa hidup di air yang tenang gitu teman-teman. Nah ini masih tahap pembibitan nih teman-teman di kiri saya itu. Jadi kalau ada pertanian ditutupin plastik mulsa namanya, itu dia lagi pembibitan teman-teman. Itu tahap pembibitan itu paling riskan ya, jadi harus dijaga supaya jangan ada hama, jangan ada benda-benda asing yang masuk, supaya hasilnya bagus. Gak boleh keganggu gitu teman-teman. Kita masih di Bandung ya teman-teman. Ini platnya masih plat D tuh. Di jalan-jalan kita ngelihat masih kendaraan-kendaraan itu platnya masih D. Tapi seperti lagi keluar kota ya teman-teman perasaannya. Jadi kayak vibes-nya tuh kayak mau ke pantai selatan nih teman-teman. Naik turun gitu, naik turunnya tuh vibes-nya tuh mirip-mirip kayak mau keluar kota teman-teman. Justru unik banget emang. Jadi memang jelas ya, Bandung itu cekungan yang dulunya disebut Danau Bandung Purba itu bener ya.
kita bisa lihat gitu bahwa Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan, teman-teman. Coba ada pelang itu, teman-teman, kita lihat dulu. Oke, berarti bener ya kita ke bawah ya. Itu tadi dari Ngamprah, Ciparigi, Batas, KBB. Kita dari sana tadi berarti. Kalau ke atas itu nggak tahu kemana ya itu. Tapi kita turunlah ke bawah ya. Karena ini udah mulai gelap nih, teman-teman. Kalau gelap kita nggak tahu arah tuh ngeri sih, teman-teman. Jadi yang penting nyampe dulu Ciwidey lah. Targetnya tuh Ciwidey nyampe. Kalau udah dari Ciwidey misalnya kemalaman juga nggak masalah sih, karena kita kan udah sering ya, teman-teman, lewat Ciwidey. Jadi nggak masalah, kita tahu gitu, tahu jalannya. Itu kalau udah kemalaman nggak tahu jalannya itu lumayan repot, teman-teman. Meskipun ada maps ya gitu, alangkah baiknya masih terang lah kita lewat sini. Kita kanan ya katanya, kata mapsnya ke kanan, ke Rancak Tengah katanya. Jadi kalau lewat sini, kalau kita nggak pakai maps itu benar-benar pusing, teman-teman. Belok-beloknya wow. Kecuali kalau kita sudah biasa ya, udah sering gitu, nggak masalah sih. Ini kalau baru pertama kali kayak saya, jangan sekali-kali deh coba-coba nggak pakai maps, teman-teman. Kita masih lurus ya, nggak naik ke atas, kita lurus masih. Tapi akses jalannya tuh lebih baik lah ya, teman-teman. Meskipun ada yang rusak-rusak kayak tadi, ada yang masih full batu, tapi kan itu daerahnya daerah dekat ke hutan ya. Tapi kalau udah masuk ke daerah pemukiman penduduk ini, sudah bagus dibikin betonnya tuh full gitu. Emang beton ini tuh salah satu solusi ya. Kalau mau punya akses jalan yang bagus, pembuatannya cepat, dan juga mungkin lebih ekonomis, itu pakai beton ya. Meskipun minusnya itu kurang rata, dan juga berisik kena ban ya, bisa ngikis juga gitu. Tapi setidaknya lah lebih baik daripada jalannya masih berbatu atau belum dicor gitu. Lumayan repot. Dulu saya pernah ya, teman-teman, sedikit cerita dulu waktu 2020-an, teman-teman, zaman masih COVID. Saya itu kan suka main ke Pangalengan gitu, via Ciparai, via situ Cisanti yang waktu itu saya pernah lewat. Dan dulu tuh saya lewat situ, jalannya belum beton, jalannya tuh masih jalan provinsi yang mungkin sekitar tahun 90-an ya, teman-teman. Itu tuh jadi jalan peninggalan zaman dulu banget gitu, belum pernah diperbaiki lagi gitu. Jadi ya saya ngelewatin jalan yang hancur banget, teman-teman. Walaupun ada perbaikan ya cuma tambal-tambal dikit gitu. Tapi jalan itu tuh dulu bener-bener kacau, teman-teman, hancur banget. Jadi alhasil perjalanan saya itu terhambat banget. Harusnya cuma 2 jam sampai Bandung. Ini wah, ngulur banget lah, teman-teman, bisa sampai 3 jam gitu. Karena kita harus milih jalan. Kadang-kadang di tengah-tengah tuh ada kayak kolam, teman-teman. Jadi lubang jalannya tuh mungkin semakin hari semakin membesar karena hujan. Dan lama-lama itu
bikin kolam, karena kan dia kegenang air ya, hujan gitu. Dalam juga itu teman-teman, kalau kita ukur ya, ukur kedalaman si kolamnya gitu di tengah-tengah aspal. Saya masukin kaki nih ya, saya celupit kaki ya, tenggelam kaki saya teman-teman. Jadi kurang lebih sampai 10 cm lah, bisa jadi lah teman-teman segitu. Ya kan lumayan teman-teman kalau kita masukin kendaraan kita ke lubang sedalam itu gitu. Jadi kita harus milih jalan kan, cari yang lebih datar atau enggak lewat pinggir-pinggir gitu. Nah itu milih jalan kayak gitu lumayan makan waktu teman-teman, jadi ngulur waktu gitu. Harusnya kalau dengan kombinasi jalan seperti ini, jalan yang beton kayak gini, ini bisa lebih cepat, jadi lebih lama kalau jalannya rusak teman-teman. Jadi seperti itu cerita saya teman-teman tentang melewati jalan-jalan provinsi, jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan perkebunan teh, jalan-jalan ya lintas-lintas alternatif lah teman-teman. Tapi ada keseruan tersendiri ya kalau kita lewat jalan-jalan yang nggak umum gini tuh, karena jauh lebih explore, kita dapat hal baru gitu teman-teman. Nggak gitu-gitu aja gitu, kita tahu, kita belajar hal baru, kita bisa lihat aktivitas-aktivitas warga di suatu daerah gitu. Kita bisa lihat vegetasi tanaman di satu daerah, potensi wisatanya gitu, suasananya gitu. Sebenarnya sih lebih ke suasana teman-teman. Saya lebih ke arah suasana ya. Suasananya tuh saya cari suasana gitu kalau ke pedesaan gini. Kalau saya penat, sambil jalan-jalan, sambil explore tempat baru gitu. Oke, ini udah jalan rame nih. Jalan Cilame. Nah, teman-teman, ini udah masuk daerah Ciberem ya, teman-teman. Penyocokan daerah, udah masuk daerah Ciwidey ini, teman-teman. Pasar Ciberem ya, ini terusan pasar Ciberem. Kalau lanjut ke depan itu udah masuk ruas jalannya Ciwidey, teman-teman. Tapi saya pengen berhenti dulu, teman-teman. Kita akan nyantai dulu ya. Tapi kita cari tempat yang nyantai nih, teman-teman. Coba kita cari di daerah Ciwidey lah. Kita keluar dulu area pasar Ciberem ini, penyocokan ini, sampai ketemu ruas jalan Ciwidey. Akhirnya sampai juga teman-teman di Ciwidey ya. Setelah nyasar di kawasan Waduk Saguling, akhirnya kita ketemu tempat yang dingin, yang bisa ngadem, setidaknya bisa mengobati lelah kita karena tersesat, teman-teman. Salah titik ya, lebih ke salah titik sih sebenarnya. Ini adalah terminal Ciberem, di kiri saya itu terminal Ciberem sekaligus pasar Ciberem ya, penyocokan. Nah, di depan itu udah jalan Ciwidey, teman-teman, ruas jalan Ciwidey. Ke kanan itu ke Ranca Upas, Ranca Bali. Ke kiri itu pulang. Kita arah pulang aja ya. Udah sore nih, teman-teman, udah gelap. Sambil nyari tempat berhenti, tempat ya isi bensin, makan juga. Pas banget, teman-teman. Ini nggak terlalu gelap. Sekarang jam 17.18, jam hampir setengah 6.
sudah sore tapi belum gelap pas banget teman-teman. Jadi kemungkinan saya nyampe Bandung juga nggak kemalaman ya. Mantap banget teman-teman. Jadi habis ini saya akan melipir sebentar, lalu langsung tancap gas pulang ke Bandung. Oke, jadi teman-teman sampai sini dulu ya teman-teman vlog hari ini yang dipenuhi dengan drama tersesat. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga salah kata. Nantikan video-video selanjutnya dari Pelancong Galau. Sampai jumpa.